سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Bulan Ramadan yang mulia ini telah berlalu separuhnya. Telah lewat setengah dari bulan yang kita cintai ini. Dan waktu terus berjalan, tidak akan terasa bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita semuanya. Demikianlah fenomena perubahan waktu, pergantian siang dan malam begitu cepat terasa. Kalau di luar bulan Ramadan saja kita rasakan begitu cepat hari ini bergulir, begitu cepat perubahan waktu, tidak terasa hari demi hari, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, begitu cepatnya kita rasakan. Demikian juga kita rasakan di bulan mulia ini. Begitu cepat, setengah dari bulan Ramadan ini sudah berlalu meninggalkan kita. Hanya tersisa sekitar 2 pekan lagi. Yang mana perubahan waktu, pergantian siang dan malam seperti ini tentunya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang mau berpikir dan mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura." Demikianlah Allah menjadikan pergantian siang dan malam itu silih berganti bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran atau orang-orang yang mau bersyukur. Pergantian siang dan malam, perubahan hari demi hari begitu cepat terasa, itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan suatu keyakinan yang kita yakini bersama. Dengan semakin berlalunya hari demi hari, bulan demi bulan begitu cepatnya berlalu, suatu kepastian yang kita yakini bersama bahwasanya kematian kita semakin mendekat. Ajal kita semakin mendekat. Bukan umur kita semakin bertambah, umur kita semakin berkurang. Hari demi hari berlalu, kematian kita semakin mendekat. Tapi banyak orang yang melalaikan perkara yang satu ini. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, rahimallahu ta'ala, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah sekumpulan hari-hari. Setiap satu hari pergi berlalu, maka pergi juga sebagian dari dirimu. Semakin banyak hari berlalu, maka semakin banyak bagian dari diri kita pergi, artinya kita semakin mendekati kematian kita. Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala berkata, "Innal layla wan nahar ya'malani fik fa'mal fihima." Sesungguhnya siang dan malam itu terus saja berjalan pada diri kalian, maka segeralah beramal pada siang dan malam tersebut, jangan ditunda-tunda. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajri wa lam yazdad fihi amali." Tidak ada penyesalan terbesar yang aku rasakan. Kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, tidak ada penyesalan yang paling besar yang aku rasakan melebihi penyesalanku terhadap suatu hari yang terbenam matahari di hari tersebut. Dan aku menyadari dengan terbenamnya matahari di hari tersebut ajalku semakin berkurang. Sementara amalanku tidak bertambah. Itulah penyesalan terbesar.
Karenanya hadirin azanallahu wa iyyakum. Kalau kita melihat bagaimana potret para salafus saleh kita, mereka muhasabah diri, mereka itu harian, bukan bulanan, bukan tahunan. Mereka muhasabah diri mereka, muhasabah amalan mereka itu setiap hari. Apakah hari ini dia sudah cukup beramal untuk bekal akhiratnya? Karena Allah mengingatkan kita dalam sebuah ayat yang merupakan konsep dasar kita bermuhasabah diri. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian masing-masing memeriksa, ngecek apa yang sudah dia siapkan dari berupa amalan untuk kehidupan dia setelah kematian nanti. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah mengulangi pesan takwa dalam ayat tersebut. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Karenanya hadirin a'azanallahu wa iyyakum, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bulan kebaikan ini begitu cepat terasa meninggalkan kita sebentar lagi. Maka segera kita memanfaatkan momen Ramadan yang masih tersisa ini. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi Allah mewafatkan kita sebelum bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Kesempatan kita untuk mengejar ampunan Allah masih terbuka di bulan ini. Kesempatan kita untuk terbebas dari api neraka masih terbuka di hari-hari tersisa di bulan Ramadan. Kesempatan kita untuk mengejar surga Allah begitu besar, terbuka lebar di hari-hari Ramadan yang masih tersisa ini. Maka bagi yang masih belum sampai targetnya, mungkin sebagian ada target pengen khatam Al-Quran. Dari awal Ramadan start, mulai dari juz pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Target khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi ternyata sampai 2 pekan berlalu Ramadan ini, ternyata bacaannya masih di juz 2 misalnya. Maka sisanya segera dikejar. Segera dikejar. Insya Allah Allah mudahkan. Kurangi handphone, kurangi gadget, manfaatkan hari-hari Ramadan ini baca Al-Quran. Kejar target yang kita targetkan, pengen khatam Al-Quran di bulan ini, ternyata jauh dari target, segera kejar target itu. Masih ada waktu 2 pekan lagi. Insya Allah Allah mudahkan. Kalau bukan di bulan Ramadan ini kita forsir diri kita untuk baca Al-Quran, maka di bulan apa lagi kita bisa banyak baca Al-Quran? Kalau bukan di bulan mulia ini kita membiasakan diri kita untuk ekstra ibadah, lalu di bulan apa lagi kita bisa semangat beribadah? Karenanya pesan nasihat untuk diri saya pribadi dan semua yang hadir di sini, sisa 2 pekan lagi Ramadan ini jangan disia-siakan. Karena ingat, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Bisa jadi kita tidak bertemu Ramadan tahun depan. Tidak ada yang menjamin kita masih hidup di Ramadan tahun depan. Taib hadirin dan hadirat sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di kesempatan sore hari ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah risalah ringan. Risalah yang singkat, ringkas, terkait atau tentang tanya jawab seputar sholat witir dan kunut witir. Ada risalah kecil berisi tanya jawab seputar sholat witir dan kunut witir. Ini mungkin kita akan bahas secara ringkas saja. Insya Allah bermanfaat ilmu ini bagi kita semua. Yang pertama hadirin azanallahu wa iyyakum, ma hukmu sholatul witir? Apa hukum sholat witir? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-witru sunnah muakkadah bi ittifaqil muslimin. La yanbaghi li ahadin tarkahu. La yanbaghi li ahadin tarkuhu. Sholat witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan dengan kesepakatan kaum muslimin. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak selayaknya seorang mukmin meninggalkan salat witir. Al-witru awqadu min sunnati adh-dhuhri wal maghrib wal isya.
Kata beliau, salat witir itu lebih ditekankan daripada salat sunnah maghrib, salat sunnah zuhur, salat sunnah isya. Lebih ditekankan, lebih besar pahalanya salat witir. Lebih besar sunnahnya salat witir. Wal witru afdalu min jami'i tatawwu'atin nahar ka salatid duha. Dan witir itu lebih afdal dari seluruh tatawwu, seluruh amalan sunnah di siang hari termasuk salat duha. Witir lebih afdal. Bal afdalus salati ba'dal maktubah qiyamul lail. Bahkan salat yang terbaik melebihi yang paling afdal setelah salat lima waktu. Salat terbaik setelah salat wajib adalah salat malam, qiyamul lail. Dan witir adalah bagian dari salat malam tersebut. Wa awkadu dzalikal witru wa rak'ata al-fajr. Dan yang paling afdal, salat terbaik setelah salat wajib, kata Syekhul Islam, salat witir dan salat sunnah qabliyah subuh. Wallahu a'lam. Demikian yang beliau ucapkan dalam Majmu' Fatawa. Kemudian pertanyaan kedua, mata yabda waqtu salat al-witri wa mata yantahi? Kapan waktu dimulainya salat witir dan kapan berakhir waktunya? Jawabannya, yabda'u min ba'di salatil isya wa yantahi waqta tulu'il fajr. Salat witir atau salat malam secara umum itu startnya dimulai setelah salat isya sampai terbit fajar, artinya sampai masuk waktu subuh. Nah, di range waktu itu, di rentang waktu itu antara ba'da isya sampai subuh, itulah waktu seseorang untuk sholat malam. Artinya, kalau kita mengerjakan sholat setelah sholat isya, setelah sholat ba'da isya, kita sholat 2 rakaat, itu kita sudah tercatat kita sholat malam di hari itu. Sholat malam. Nah, sholat witir itu jangan ditinggalkan. Kalau bisa sholat ba'da isya, sholat witir minimal. Atau minimal dia sholatnya itu sebelum tidur, kalau dia mungkin nggak susah mau bangun di malam hari. Sebelum tidur sholat witir dulu. Jangan ditinggalkan. Kalau bisa bangun di akhir malam, maka sholat di akhir malam itulah yang terbaik. 5 akhrajahu Ahmad an Abi Basrah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Basrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innallaha zadakum salatan wa hiyal witr. Sungguhnya Allah menambahkan salat atas kalian, yaitu salat witir. Fasalluha baina salatil isya ila salatil fajri. Maka salatlah. Salat malamlah kalian antara salat isya dan salat subuh. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Si Nabi menyebutkan Allah menambahkan salat bagi kalian. Tapi derajatnya tidak sampai wajib. Artinya salat witir sangat ditekankan. Walima fi sahihain an ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, demikian juga dalam sahihain Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, min kulli lailah qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatahu wa akhirahu fantaha witruhu ila sahar. Di setiap malam Nabi SAW sholat witir. Terkadang beliau witir di awal malam, terkadang di pertengahan malam, terkadang di akhir malam. Dan beliau biasanya selesai witirnya beliau itu di waktu sahar, waktu sahur kita, di sepertiga malam terakhir. Karena Nabi biasa sholat malam setiap hari. Bahkan disebutkan kewajiban bagi Nabi yang tidak wajib bagi umatnya. Qiyamul lail. Kemudian Ibnul Mundhir rahimahullah taala berkata, ajma'a ahlul ilm ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtul lil witri. Telah sepakat ulama, telah ijma' bahwasanya antara salat isya dan salat witir, salat fajar itu adalah waktu untuk salat witir. Demikian juga Ibnu Qudamah berkata, waqtuhu ma bainal isya wa tulu'il fajri tsani. Waktu sholat witir itu antara habis isya sampai terbitnya fajar yang kedua, artinya sholat subuh. Falau awtara qabla al-isya lam yasih witruhu. Kalau seandainya dia sholat witir sebelum isya, maka tidak sah witirnya. Dia tidak dianggap sholat witir. Kemudian pertanyaan ketiga, hadirin azanallahu wa iyyakum. Ayyuma afdal
Mana yang lebih afdal? Al-witru bi khamsin aw thalathin am bit taslim min kulli rak'atain. Mana yang lebih afdal? Salat witirnya itu dengan 5 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mana lebih afdal? Karena hadirin azanillahu wa iyyakum, witir itu tata caranya ada beragam. Witir itu minimalnya 1 rakaat, maksimalnya berapa rakaat hadirin? Ana mau tanya. Salat witir itu maksimal berapa rakaat? Berapa? 5? 14? Ada jawaban lain? 11? Witir itu maksimal 9 rakaat. Maksimal 9 rakaat ya. Nah, tata caranya berbeda. 1 rakaat ya 1 rakaat. Yang 3 rakaat itu caranya bisa dengan 2 cara. 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Bisa juga 3 langsung, 1 salam, boleh. Yang 5 rakaat, cara mengerjakannya langsung 5 rakaat los. Tasyahud terakhir salam. Yang 7 rakaat, dia kerjakan 6 rakaat tasyahud, tapi nggak salam. Bangun lagi sempurnakan 1 rakaat. Rakaat ke-7, baru tasyahud yang kedua salam. Kalau dia kerjakan 9 rakaat, dia kerjakan 8 rakaat secara beruntun langsung. Di rakaat setelah 8 rakaat dia tasyahud. Kemudian jangan salam. Bangun yang ke-9. Dia sempurnakan yang 9, kemudian dia tasyahud. Yang kedua, kemudian dia salam. Nah, Nabi SAW itu biasa kalau salat malam terkadang 11 rakaat. Karena beliau salatnya 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Baru beliau tutup salat malamnya itu dengan witir. Jadi Nabi salat witir itu 3 rakaat menjadi 1 rakaat. Witir ini sebagai penutup dari sholat malam kita biasanya. Makanya jumlahnya itu, witir itu artinya apa, hadirin? Witir itu artinya apa? Witir itu artinya ganjil. Makanya sholat malam itu 2222 ditutup supaya dia menjadi ganjil, ditutup dengan sholat witir. Seperti itu. Nah, mana yang afdol? Di pertanyaannya, apakah dia sholat 5 atau 3 atau dia salam setiap 2 rakaat? Al-Imam Nawawi berkata, Al-afdalu taslim min kulli rak'atain wa huwa al-masyhur min fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi bi salatil laili matna matna. Yang afdal adalah salam di setiap 2 rakaat. Dan ini yang masyhur dari yang Nabi SAW lakukan dan yang Nabi SAW perintahkan untuk sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat. Makanya ya, kalau kita lihat orang sholat witir 3 rakaat, biasanya kan kita witir 3 rakaat. Itu tata cara yang afdal pertama itu dia kerjakannya 2 rakaat salam, bangun lagi 1 salam. Makanya kalau ini yang dipraktekkan di Haramain, kalau kita lihat di Makkah sama Madinah, biasanya mempraktekkan sholat witir seperti itu. Tapi bukan berarti orang ketika dia mengerjakan sholat witir 3 rakaat 1 salam itu salah. Nggak boleh juga, ada. Boleh seperti itu. Ya, tata caranya boleh di rakaat. Nah, ini Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya dia afdal dia sholat 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau dia mau sholat malam nih, dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian dia tutup dengan witir. Tutup dengan witir. Di sini muncul khilaf lagi terkait dengan sholat tarawih 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Ya, ini juga ada khilaf di kalangan para ulama ya. Cuma Allah taala alam. Yang lebih kuat, yang lebih rojih, yang namanya sholat malam maupun sholat siang itu dikerjakannya 2 rakaat 2 rakaat. Karena Nabi SAW memang merintahkan demikian. Nabi SAW bersabda, "Shalatul laili matna matna." Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dalam riwayat lain, "Shalatul laili wan nahari matna matna." Sholat siang, sholat malam dan sholat siang. Kalau kita mau sholat sunnah di siang, sholat sunnah mutlak di siang, sholat itu 2 rakaat 2 rakaat. Kan sholat duha 2 rakaat 2 rakaat. Aturannya sholat sunnah seperti itu. Ada satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakan Nabi SAW menceritakan sholat malamnya Nabi SAW di rumah beliau. Salat Nabi SAW arba'an. Fala tas'al an tulihina wa husnihinna. Nabi sholat 4 rakaat.
Jangan kalian tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi. Jangan kalian tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat witir. Nah, dari riwayat ini, sebagian ulama yang membolehkan sholat 4 rakaat langsung disambung untuk sholat malam, sholat tarawih itu ambil dari riwayat ini. Di sini ulama sebagian menafsirkan riwayat Aisyah ini bahwasanya Nabi SAW itu setiap 4 rakaat, habis 4 rakaat itu beliau istirahat. Bukan berarti beliau itu tidak salam di rakaat kedua. Jadi beliau sholat, karena beliau kalau Nabi SAW sholat malamnya panjang. Nabi sholat 4 rakaat, beliau istirahat dulu, santai dulu. Kemudian baru beliau lanjutkan 4 rakaat berikutnya, 2 rakaat panjang. Sebagian ulama menafsirkan demikian. Karena apa? Karena Nabi memerintahkan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Kaifa sholatul lail?" Bagaimana sholat malam? Yang Nabi instruksikan, arahkan kepada Arab ini, Arab Badui ini, kata Nabi SAW, "Sholatul laili matna matna." Sholat malam itu 2 rakaat. Dan ini yang Nabi praktekkan ketika Nabi bersama sahabatnya. Tapi khilaf. Ya, sebagian ulama membolehkan ya kita berlapang dada dalam masalah seperti ini. Jangan jadikan ini sebagai style kelompok tertentu, organisasi tertentu. Ini kurang tepat seperti itu. Seakan-akan kalau organisasi saya cara sholat tarawihnya seperti ini. Seakan-akan sudah pakem seperti itu. Kalau afiliasi sama organisasi tertentu cara sholat tarawih seperti ini. Bukan seperti itu cara kita beragama, hadirin. Kita beragama itu mengikuti Nabi SAW dengan dalil, bukan beragama berlandaskan aturan style organisasi yang kita ikuti. Berikutnya, ma hiya kaifiyatul witir bi 3 rakaat? Bagaimana tata cara witir dengan 3 rakaat? Tadi kita sebutkan, witir dengan 3 rakaat umumnya ada 2 cara. Dia kerjakan 2 rakaat salam, kemudian dia bangun 1 rakaat salam. Ini cara yang terbaik, yang paling afdal. Cara kedua, dia bisa sambung langsung 3 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Ada riwayat dari sebagian dalam madhab Hambali, sebagian membolehkan jawaz, tapi ini tidak ada nas. Tidak ada riwayat yang jelas dari Imam Ahmad, tidak ada. Cuman ditambahkan ke dalam madhab Hambali, sebagian membolehkan ketika dia sholat witir 3 rakaat itu ada tasyahud awal seperti sholat maghrib. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengingkari itu. Tidak boleh sholat witir 3 rakaat itu dijadikan kaifiyahnya, tata caranya mirip seperti sholat maghrib. Tidak boleh, jangan. Kalau dia mau sholat 1 salam, jangan tasyahud awal. Langsung 3 rakaat beruntun 1 salam. Cuman sekali lagi, tata cara yang paling afdal, yaitu dia sholat 2 salam, baru bangun lagi 1 salam. Dan surat yang sunnah untuk dibaca berdasarkan hadis sahih, rakaat pertama itu, rakaat kedua baca Al-Kafirun, rakaat ketiga baca Al-Ikhlas. Sampai jam berapa? Itu dia 2 cara. Nanti Syekh Utsaimin menyebutkan jangan sampai sholat witir 3 rakaat itu menyerupai sholat maghrib. Ya, sebagian ulama lain juga mengingkari ketika dia sholat witir itu menyerupai sholat maghrib. Jangan. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini juga sering ditanyakan ya. Sering sekali ditanyakan pertanyaan ini. Uridu an usalli bimufradi fil bait ziyadatan 'ala al-imam, hal atruku salat al-witr ma'al imam? Saya pengen sholat lagi, saya pengen nambah lagi sholatnya sendiri di rumah. Ya, bisa sholat tarawih berjamaah di masjid. Saya nanti di rumah pengen sholat lagi. Apakah saya tinggalkan nggak ikut witir sama imam di masjid, atau saya ikut witir sama imam di masjid? Ini pertanyaan klasik setiap kali Ramadan ini. Jadi ada orang dia mungkin sholat berjamaah di masjid, tapi dia pengen nambah lagi. Nah, masalahnya dia ikut sholat witir nggak sama imam di masjid itu, atau dia sebelum witir dia pulang duluan. Difatwakan oleh Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia, al-afdal an tukmil salat tarawih wal witir ma'al imam. Yang afdal
kalian menyempurnakan sholat witir, sholat tarawih dan witir sama imam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bareng sama imam sampai selesai, sholat tarawih maksudnya, dia ikut tarawih sama imam sampai selesai, maka dia tercatat seperti dia sholat semalam suntuk full pahalanya. Kalau dia tinggalkan, dia ngacir sebelum witir, dia kehilangan keutamaan sholat semalam suntuk tadi. Makanya difatwakan oleh Lajnah Daimah, afdal dia ikut witir sama imam. Wa idza aradta an tusalli ba'da dhalika min al-laili fasalli ma syi'ta wa la tukarrir al-witr. Kalau setelah itu kalian mau sholat lagi, sholat malam lagi, setelah itu silahkan sholat semau kalian. Mau nambah lagi 2 rakaat, silahkan. Wala tukarrir al-witr, tapi jangan ulangi lagi witirnya. Tidak boleh. Bal takfi bil witri alladhi shallaita ma'al imam. Cukup witir yang tadi kalian sholat berjamaah sama imam. Karena dalam hadis disebutkan la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Jadi nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita mungkin ya, dia mungkin terbiasa sholat 20 rakaat misal, atau 23 rakaat. Dia ikut di masjid yang sholat 11 rakaat. Sholat aja nggak apa-apa. Witir imamnya silahkan, witir bareng. Dia dapat keutamaan sholat semalam suntuk ketika dia ikut berjamaah sama imam sampai selesai. Urusan nanti di rumah dia mau sholat lagi, silahkan. Silahkan sholat semaunya. Mau nambah 10, 20 rakaat, 30 rakaat, silahkan. Karena yang rajih, sholat malam itu pendapat yang terkuat tanpa batas. Tanpa batas. Yang penting jangan witir 2 kali dalam semalam. Kemudian ini juga pertanyaan penting hadirin azanallahu wa iyyakum. Hukmu naqdul witri birraka'ah ba'da intihai imam min salatil witir. Bagaimana hukumnya kita membatalkan witir kita bersama imam dengan kita nambahkan 1 rakaat? Misalnya antum datang sholat tarawih, tapi imamnya sudah lewat 2 rakaat misal. Sudah lewat, antum masuk pas rakaat ketiga keempat. Begitu imamnya sholat witir, antum belum selesai nih, belum genap 11 rakaat. Karena telat tadi 2 rakaat awalnya kelewat. Nah, pas imam witir, antum ikut gabung sama imam sholat witir. Tapi niatkan antum niatnya itu bukan sholat witir, niatnya masih sholat sunnah tarawihnya. Nah, begitu imamnya salam, antum bangun lagi menyempurnakan 1 rakaat jadi 4 rakaat, nggak jadi witir dia. Nah, itu bagaimana hukumnya? Bisa dipahami pertanyaannya? Qala ulama Lajnah Daimah, difatwakan oleh ulama Lajnah Daimah, in kana yu'akhiru witrahu li yusalli min al-laili, kalau seandainya dia lakukan itu untuk dia mengakhirkan witirnya di rumahnya, kemudian dia witir nanti di akhir malam, dia lakukan itu, witir dia ikut, tapi dia nambah 1 rakaat, dia nggak sholat witir, dia sholat sunnahnya, masih sholat sunnah tarawihnya. Kalau dia lakukan itu karena tujuannya dia mau mengakhirkan witirnya nanti di malam hari, dia mau sholat lagi lanjut, fama yaf'aluhu min syaf'il akhirati biwahidah litakunu akhiru salatihi min al-laili witran hasanun. Maka yang dia lakukan dengan menjadikan witirnya sama imam itu menjadi genap, artinya disempurnakan 1 rakaat, supaya nanti dia mau akhirkan witir di akhir malam, maka yang dilakukan itu sudah benar, sudah baik. Boleh seperti itu. Jadi sini sering kejadian. Karena tidak semuanya orang yang start di masjid, sholat di masjid itu dia start bareng sama imam. Terkadang dia datang belakangan terlambat. Imam sudah mau selesai, sementara dia mungkin baru dapat 2 atau 4 rakaat. Maka solusinya ketika imam witir, dia ikut sama imam. Tapi jangan diniatkan witir. Nanti begitu imam salam, dia bangkit sempurnakan lagi 1 rakaat. Nambah dia 4 rakaat sholatnya. Nanti dia witir belakangan. Malam suntuk atau tidak? Ini pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ke-8. Man naqadal witra
bi raka'atin fahal yasduqu alaihi annahu qama ma'al imam hatta yansarif. Barang siapa melakukan seperti itu tadi, dia batalkan witirnya, disempurnakan jadi 4 rakaat, dia tambah jadi 4 rakaat. Apakah dia mendapat keutamaan sholat bersama imam sampai selesai, sampai imamnya selesai sholat yang dijanjikan pahala sholat semalam suntuk? Apakah dia dapat pahala itu? Apakah dia dapat keutamaan kalau dia melakukan seperti itu? Qala Syekh bin Bas rahimahullah taala. Syekh bin Bas rahimahullah taala menjawab, "Yasduqu alaihi annahu qama ma'al imami hatta yansariful imam." Ya, dia tercatat ikut sholat bersama imam sampai selesai. Insya Allah dia tetap tercatat ikut sholat bersama imam sampai selesai yang mendapatkan pahala sholat semalam suntuk kalau dia lakukan itu. Wazada raka'atan limaslahatin syar'iyyatin hatta yakuna witruhu akhirul lail fala ba'sa bihada. Karena yang dia lakukan menambah 1 rakaat di witirnya menjadi genap itu karena alasan yang syar'i, karena dia ingin mengakhirkan salat witirnya di akhir malam, maka tidak masalah dengan hal ini, boleh. Jadi ketika dia salat sama imam sampai selesai, tapi dia witirnya dia tambahkan 1 rakaat karena dia mau witirnya belakangan, insya Allah dia tetap tercatat salat bersama imam sampai selesai dan tercatat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Bisa difahami insyaallah. Pertanyaan berikutnya, ma hiya aqallu adad raka'atil witri? Berapa rakaat minimal sholat witir? Berapa hadirin sholat witir minimal? 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. 1 rakaat hadirin. 1 rakaat ini apakah segitu beratnya kita untuk jaga 1 rakaat ini aja setiap malam? Kita kan kalau mau tidur wudu dulu kan biasanya ya kan. Kalau belum sempat sholat witir habis isya itu, sebelum tidur lah, habis wudu sholat 1 rakaat, 1 rakaat. Insya Allah kita tercatat di malam itu sudah sholat malam. Bayangin kalau antum melakukan itu full setiap malam sepanjang tahun. Sepanjang tahun catatan amal kita si fulan sholat malam di malam itu. 1 rakaat hadirin. Qala Abu Zur'ah al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Abu Zur'ah berkata, madhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad wal jumhur jawazul witri bi raka'atin fardah. Madhab Malik, madhab Syafi'i, madhab Ahmad dan madhab mayoritas ulama akan bolehnya salat witir 1 rakaat saja. Wa qala Syekhuna al-Wadi'i, Syekh al-Wadi'i berkata, raka'atun, 1 rakaat minimal. Wa amma ma 'ada al-witru fa aqallu ma yatatawwa'u bihi raka'atan. Salat witir itu minimal 1 rakaat. Adapun selain witir, salat sunnah selain witir, maka minimal rakaat itu adalah 2 rakaat. Jadi kalau kita mau salat sunnah mutlak, salat duha atau salat salat qabliyah ba'diyah, salat nafilah, atau kita salat sunnah mutlak, maka minimal itu 2 rakaat. Tapi witir yang sahih 1 rakaat minimal boleh. Pertanyaan berikutnya, hal yajibul qunut fi salatil witir? Apakah wajib kunut dalam salat witir? Kunut, doa kunut. Apakah hukumnya wajib dalam salat witir? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-qunutu fil witri jaizun wa laysa bilazim. Kunut dalam salat witir itu hukumnya boleh, tidak wajib. Famin ashabihi yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yaqnut, ada yang tidak kunut kalau witir. Wa minhum man qanata fi nisfil akhir min Ramadan. Sebagian sahabat Nabi ada yang witir kalau sudah masuk setengah akhir, bagian kedua Ramadan. Artinya sudah malam ke-16,
Sebagian sahabat Nabi sudah mulai witir dalam kunutnya. Wa minhum man qanata as-sanah kullahu. Sebagian sahabat Nabi bahkan ada yang kunut sepanjang tahun, setiap malam dia kunut. Karena sahabat Nabi setiap malam mereka sholat witir, hadirin. Sebagian ada yang merutinkan itu setiap malam mereka kunut dalam sholat witir-witir mereka walaupun di luar Ramadan. Wal jami'u jaiz, semuanya boleh. Hukumnya boleh. Faman fa'ala syai'an min dzalika fala lawma 'alaihi. Siapa yang melakukan salah satu dari semuanya, dia enggak kunut dalam witirnya, atau dia kunut sebagian, dia tinggalkan sebagian, atau dia kunut setengah Ramadan, atau dia kunut setiap kali salat witir, maka tidak tercela bagi mereka, boleh-boleh saja. Wa qala aidan, dikit lagi kita selesaikan. Syekhul Islam juga berkata, wa haqiqatul amr, dan hakikat perkaranya adalah annal qunutul witri min jinsid du'a isya'ikh fi shalat. Hakikatnya adalah kunut witir itu adalah seperti doa dalam salat. Faman syaa'a fa'alahu wa man syaa'a tarakahu. Dia kunut silahkan. Siapa yang menghendaki dia enggak kunut juga silahkan. Kita mau sholat witir 3 rakaat, mau sholat witir 5 rakaat, mau sholat witir 7 rakaat, boleh. Yukhayyaru idza awtara bi thalath. Insya'a fasala wa insya'a wasala. Sebagaimana kita juga boleh ada opsi kita untuk milih sholat sama dengan kita kunut witir, kita mau kunut mau enggak kunut juga boleh-boleh saja. Karena ini hukumnya jaiz jawas, ya tidak lazim. Al-qunut insya'a fa'alahu wa insya'a tarakahu. Demikian juga doa kunut, yang mau lakukan silakan. Wa idza shalla bihim qiyam Ramadan fa in qanata fi jami'i syahr faqad ahsan. Juga baik. Wa in qanata fi nisfil akhir faqad hasan. Kalau dia mau mulai kunut witir itu setengah kunut bihal faqad ahsan. Kalau juga dia enggak mau kunut sama sekali selama Ramadan juga fatwakan dalam Majmu' Fatawa. Mudawamah 'ala al-qunut am fi'luhu taratan wa tarkuhu taratan. Mana yang lebih afdal? Apakah dia melazimkan kunut witir itu terus-menerus, atau dia kunut sesekali, dia tinggalkan sesekali? Mana yang lebih afdal? Dia rutinkan setiap kali dia witir dia kunut, atau dia tinggalkan sesekali? Qala Syekh bin Bas rahimahullah taala, al-qunut mustahab wa laysa bi fard. Kunut itu hukumnya sunnah bukan wajib. Wala na'lamu annahu sallallahu alaihi wasallam dawama 'alal qunut. Dan kami tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam merutinkan kunut. Kami enggak mengetahui ada dalilnya Nabi rutin kunut, kata Syekh bin Bas. Kama la na'lamu annahu tarakahu taratan wa fa'alahu taratan. Kami juga enggak mengetahui dalil yang jelas bahwa Nabi terkadang kunut, terkadang tidak. Tidak ada ketentuan yang pasti dalam masalah ini. Walakin fa'alahu as-sahabah taratan wa tarakahu taratan. Yang ada riwayatnya sampai kepada kita itu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dipraktikkan oleh sahabat Nabi, terkadang sahabat Nabi kunut, terkadang mereka meninggalkan kunut. Artinya tidak dirutinkan. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, lamma amma an-nas fi ahdi Umar, kana yatruku taratan wa yaf'alu taratan. Ubay bin Ka'ab, yang pertama kali sahabat di zaman Umar bin Khattab, pertama kali Umar mengumpulkan kaum muslimin sholat tarawih berjamaah. Itu di zamannya Umar bin Khattab. Sebelumnya enggak ada, sebelumnya terpisah. Sebelumnya sholat sendiri-sendiri. Umar kumpulkan, ayo kita sholat tarawih berjamaah setiap Ramadan. Dan Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam ketika itu. Dan kata Syekh bin Bas, Ubay bin Ka'ab ketika itu terkadang kunut, terkadang beliau meninggalkan kunut. Fala haraja fi tarkihi li'annahu nafilah. Tidak mengapa ditinggalkan karena hukumnya sunnah. Idza tarkuhu ba'd ahyan fala ba'sa bihi. Kalau dia tinggalkan sebagian sesekali maka tidak masalah.
Ini fatwa Syekh bin Baz. Syekh Al-Albani berkata, "Kana yaqdutu ahyanan wa yad'u ahyanan." Terkadang kunut sesekali dan ditinggalkan sesekali, terkadang ditinggalkan. Id law kana yaqdutu daiman la yakhfa dhalika ala aktsari sahabati alladziina raw itaruhu. Kalau seandainya Nabi itu kunut terus, melazimi kunut setiap hari, maka pasti sudah akan banyak datang riwayatnya dari sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang witirnya Nabi SAW. Sahabat banyak yang meriwayatkan tentang bagaimana witir Nabi SAW, tapi tidak ada riwayat dari sahabat yang menjelaskan bahwa Nabi itu melazimi kunut witir terus setiap kali witir. Tidak ada riwayatnya. Wadzalika yadullu ala anna al-qunut laisa bil amril hatam. Ini menunjukkan bahwasanya perkara kunut witir itu bukan perkara yang lazim, bukan perkara yang wajib. Bal huwa sunnah. Tapi hukumnya sunnah, wa alihi jumhurul ulama min as-sahabati wat tabi'in wa ba'dahum. Dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama di kalangan sahabat dan tabi'in. Terakhir, Syekh Utsaimin berkata, ahyanan wa tarakahu ahyanan fa huwa indi afdal. Fatwa Syekh Utsaimin, kalau seandainya orang itu kunutnya sesekali, kemudian dia sesekali dia tinggalkan, maka ini menurut saya lebih afdal, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Baik hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, mungkin demikian yang bisa kita kaji di kesempatan yang singkat ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.